Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini kita masih hidup, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan iman untuk datang ke masjid. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita sudah berada di awal bulan Rabiul Awal, subuh kelima kalau tidak salah, subuh keenam. Kita ketahui 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menjadi tujuan diutusnya Muhammad oleh Allah dikemukakan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Walaupun sesungguhnya seluruh Rasul itu contoh tauladan, tapi yang paling patut dan pantas dicontoh ditauladani itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau Rasul terbaik, Sayyidul Mursalin, penghulu seluruh Rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin, imam seluruh Nabi, seluruh Rasul. Nanti di akhirat belum seorang pun dibenarkan masuk surga sebelum Muhammad masuk. Mulai dari Nabi Adam sampai Rasul ke-24
Alun Bulia masuk serugo kalau Muhammad alun masuk. Setelah para rasul belum ada umat lain yang boleh masuk surga kecuali umat Muhammad. Tentu yang memenuhi syarat. Kenapa begitu? Memang beliaulah rasul terbaik. Lantas apa yang harus kita contoh, kita tauladani dari beliau? Pertama, kekuatan iman beliau. Tahan ancam, tahan siksa, tahan aniaya. Selama di Makkah dibunuh senendak. Jangan berhenti beliau mengajak orang menyembah Allah. Mundur semangat beliau gak sekete ndak. Beliau sangat yakin ajal itu di tangan Allah. Jok pedang mana dihadang berhadapan dengan beliau, sedikit pun beliau tidak takut. Sebab kalau mati kepada Allah tidak dibunuh orang, mati juga. Walam yakhsha illallah. Tidak ada satu pun yang ditakuti kecuali Allah. Awak terkadang terhadap makhluk takut jawab, karena iman awak tidak seperti iman Muhammad. Kadang-kadang makhluk lebih ditakuti daripada Allah. Kalau kami di kantor Pak dan Ibu, 7:30 tu tidak mau tarambil. Kok tarambil jago mungkin nyoba suyu mumpul lari kantor. Apalagi kini tarambil samini samoja saja. Potong tunjangan kinerja. Tak mau orang tarambil. Hanya untuk ini pagi-pagi kepada kepala. Tapi kalau untuk iko ke Allah jam 12:30, beko lah, waktu tunggu akan panjang. Amanah ditakuti kini gue. Takut di kepala, takut di atasan. Itu yang terjadi. Ya Allah enggak. Bausau mencari nafkah, mencari harato. Dia orang yang beradu dapat. Boleh enggak boleh dia Allah berkuasa. Itu dia kira betul sudah kini. Mereka nyaman di suap dietong dia kira itu. Banyak ratu pun tidak selesai. Dietong di hadapan Allah di pengadilan Tuhan. Mereka nyaman. Manusia tidak takut ya Allah. Nabi Muhammad tidak takut seketik jejak makhluk. Tapi beliau hanya takut kepada Allah. Mau kalian bunuh silakan. Mau kalian siksa silahkan. Begitu kekuatan iman beliau. Sudah itu ada ya. Langkah kita contoh ibadah beliau. Nabi Muhammad sembahyang kalau berjamaah itu memang tak panjang-panjang. Jadi imam beliau. Tapi tidak panjang ke Jawa itu. Tidak semuanya tidak panjang dari beliau salaman itu tidak panjang. Jawa salaman imam jadi imam turu lawat. Iya salaman itu tidak panjang dari Nabi. Coba salaman itu apa namanya? Kalian 2 mini, terus setengah mini, agak 8 mini ya boy. Sembayang wak berakan agak 8 mini. Ya, itu. Nabi tak mau panjang karena asal dipertimbang dengan.
saja di tepi jalan, mungkin ada orang tak kaget, singgah, nak capek. Di belakang jamaah lah banyak nanggai-gai dia nongko ratu-ratu ibu-ibu lihat dia 62, cik-ciknya di bawah 62. Lutui tak mulai guya, lama-lama tagak paniang. Aduh dia lama pakai lagak pengantui ini. Sekalian 6 ini tak kantui dah biar semayang 6 ini itu tak kantui dalam semayang. Ada Nabi berbikian sampai ke sinan. Nggak mau boleh kalau sholat kan nggak mau boleh lama-lama. Tapi kalau sholat seorang, tidak ada awak bisa. Sholat malam itu Nabi bukan rakaatnya yang banyak, tapi lamanya luar biasa. 2 rakaat 2 jam. 2 jam. Oh, hampir rakaat 1,5 menit. Nabi 2 rakaat 2 jam. Sepanjang surah Al-Baqarah itu biasa oleh Nabi kalau sembahyang sholat. Sepanjang surah Ali Imran itu rakaat kedua. Itu nanti contoh terang kalau tarawih di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Saja semalam. Kalau di awak dicoba tak itu pun tak kalah dah jamaah. Coba ada saja semalam ya. Tak kalah dah jamaah. Sekarang kini saya imam tarawih itu nilai dia jamaah. Mau tarawih kau? Ada nur kawannya, ada nur gak lihat nah imam. Di mana kencang? Di mana kencang? Ini ndak zamannya lambe-lambe, sopir Medan yang dicari. Balubang seketek jalannya daram saya. Abilo aleh kemana uladani Muhammad. Puasa tu apa dan ibu kalau ndak cameh Nabi kanyo anggap wajib dan Nabi puasa tiap hari Nabi puasa sunat. Lahnya subuh dan Nabi rami sahabatnya itu tiap hari puasa. Cameh dan Nabi konyo kecil wajib ko payah bana umai ambo. Itu nenek Nabi dari sehari puasa sehari hendak tambah banyak banyak. Camnya Nabi ya di biasa Nabi Senin Kamis. Tapi yang tidak dikurangi Nabi. Luar biasa. Oh berzakat, infak, wakaf, sedekah. Beliau memang bukan orang kaya, yang kaya itu Siti Khadijah. Tapi kalau ada harta dan harus dibagi untuk Muhammad, untuk Syanu. Kemudian tiba nalu lape ambil. Muhammad dah dia lape. Itu beliau. Dan jatah untuk beliau ini. Awak nak punya orang, ambil. Beliau tak itu ambil. Kebenaran. Awak nggak peduli ya, kau punya awak atau enggak? Kau berdosa atau enggak? Begitu Muhammad. Jadi makanya Bapak dan Ibu harus berusaha pula nangka taat seperti Muhammad awak beribadah enggak mungkin. Tapi menurut ukuran awak, menurut kemampuan menyuagi Tuhan kawak, awak harus berusaha. Dan jadi orang yang taat, orang yang soleh itu tidak sulit. Jalannya wajib dengan baik, iringi dengan yang sunat sesuai dengan kemampuan. Dari pasu-pasu mana, sakit ada beribadah tidak boleh. Jauhi dosa besar, dekatkan diri kepada Allah. Jangan tanggung saja, baca ayat Allah, sering sebut nama Allah. Minta ke Allah. Itulah soleh. Tidak sari-sari kan.
Indahlah para dua membayangkan akhirat tu sadis, akhirat tu kejam deh dari kemasuk surga tak kendak. Perlu dipikir mana itu. Iya awak takut jari akhirat, tapi takut itu membawa awak lebih taat akhirat. Allah tu kan tak zalim tu. Allah tu pengasih penyayang. Lebih ibadah awak tak kuat. Mampir setengah lima lah pai ibu kamu saja. Ciok subuh tu kai, ciok waktu tu kai. Kamu masuk neraka ya, tak yakin boleh ibu masuk neraka. Bantu ibu saya bantu ahli subuh mbak. Nah, penilaian manusia itu kan penilaian Allah. Nabi Muhammad saya dulu sedang duduk-duduk aja sahabat lalu orang membawa maik nama tiga lain diketahui, lain dikenal. Satu aja ya Rasul. Tanya ada sahabat. Menurut engkau Muhammad, dia ahli surga apa ahli neraka? Sahabat kemana? Menurut kalian mbak. Pakatlah sahabat tu mengejar inyoko itu, inyoko taat ya Rasul dia ahli surga. Akhirnya Nabi dia ahli surga. Kalau kalian lawan sama-sama mengiciannya itu, dia ahli surga. Tapi tidak direkayasa bu. Ini kan ada orang merekayasa. Ketika naik ke dibawa dari masjid, dari rumah, itu bak komandoan. Pak ibu-ibu, sepakat wae naik ke orang elok, iyo, itu merekayasa namanya. Dado itu, tapi hati kete orang mengeceknya elok. Banyak orang mengeceknya elok. Tak wanita orang mengecek supaya elok. Karena orang terpaksa, dia sakit, Ayo, cemeknya oke kan? Ada bisa kayak itu. Tapi kalau memang orang mengecek nelo, ya Allah bilang baik. Nah, dengan ditoladani dari Muhammad. Sudah itu alai akhlak. Jika ditoladani dari Muhammad akhlak beliau. Sabu isalah akhlak mulia. Muhammad yang paling sempurna memiliki. Tak ada lain. Di dunia kan yang paling jujur Muhammad 63 tahun umuan tidak pernah berlutut sekali je. Ibu-ibu barangkali lutut seminggu. Jadi coba baik, tahun coba catat tak baik. Oh tak ada loh Ustaz, tak ada dong. Kamu tak yakin kalau awak ke dalam hadis hari tidak ada lutut. Tak yakin kok. Kadang anak didutui, kadang-kadang cucu didutui. Nek, piti nek, apa? Nek, piti cek lain nek, tak ada lain habis. Padahal dompet nenek kalau bangka ada pipinya cek lagi ya. Gue gerekan secambuang, akuntan sikuan, kau sikuan. Dan angkatan selero, sikulema apa? Sikulema apa? Suruhan selama ini. Masih boleh mah, dah boleh habis. Cambuang kadang dalam nama dia kecil habis. Sangat cek tak itu. Boleh apa kok? Apa kok pun butuh. Dua nambah orang Cina, orang Jepang, kapien be, komunik be. Penutup. Kalau janji je orang apa acara, ini masih di rumah. Lari lagi nih, nyataga di sini nyamadok ke tempat acara. Lah madok ke situ. Ini di rumah, lu punya madok ke situ. Kan dah, apa cari-cari aja gitu. Itu ulang-ulang je maksudnya apa itu? Ikan itulah. Maju. Jadi kok pada ibu tambah narasumber Zoom, pemanfaatan media digital dalam berdakwah. Iko kok bisa jadi musibah, bisa jadi anugerah. Banyak orang masuk neraka ya pegang, tidak bisa. Tapi banyak orang yang terbantu untuk masuk surga karena apa? Mau apa kamu apa ini? Itu karena anak baca Quran bisa sih kok. Ayat-ayat hadis-hadis banyak di murid sini. Anak-anak awak mau belajar irama Al-Quran ada banyak sih kok. Dan Malik itu nyemuak sih kok kan tinggal di bawah contoh belajar. Padahal mencak kok itu di pegunungan. Belajar bahasa Arab, anak ketek ditampilkan di TV, santai bahasa Arab. Turun Cina lah.
Ini setiap sholat ditanya kenapa bisa? Ya belajar dari HP. Tak mau guru jawab nya udah jadi, saya ngejar sholat. Baik. Tapi tidak seketik lo doso dan muncul dari itu. Jadi Muhammad itu luar biasa. Di dunia aku manusia paling pemaaf Muhammad. Bila orang bersalah ketika itunya maafan. Bila orang salah, ditekek kepada Muhammad, ya, engkau menekek, ya saya maafkan. Langsung ketika itu, tak nanti ada bisu. Awak bisu seminggu, setahun. Asalun sujud keren tak keren maaf. Tak ada cerita, iyo sabana padih kuat. Tak ada cerita. Maran tak gajah dia naik tak keren maaf nih. Bilo gajah dia naik merentak nah bagi gajah dia naik itu gitu. Sampai tak itu kan? Aun tuan. Orang salah kawan tak dimaafkan aun tuan. Tambah video adanya. Baru kecil kan. Tak ada. Itu biasa lah ya, maafkan. Maaf bukan sesuatu yang harus diminta, tapi sesuatu yang harus diberikan walaupun tidak diminta. Ya maaf. Jadi dalam Quran malah fa'fu wasfahu fa'fu anhum wastaghfir lahum wal 'afina 'anil nas. Tidak ada ayat yang menyuruh orang minta maaf, bersatu menyuruh memberi maaf, menjadi orang pemaaf. Itu tidak ada. Awak meminta biasa minta maaf. Jadi kalau tidak minta tidak maaf. Tak ada itu dalam Islam. Minta tidak minta maafkan. Tak perlu tidak minta maaf. Begitu Muhammad. Berapa hari Muhammad orang akan membunuhnya, maafkannya tolong. Orang meniksanya, maafkannya tolong. Nyodoan dan Nabi. Pemalu di dunia ke Muhammad manusia paling pemalu. Beda pemalu Muhammad jawab. Malu ya Allah. Sudah tu malu ya malaikat. Malaikat mana tahu kan catatnya catat saudara. Sudah tu malu je diri sendiri. Sudah tu baru malu je orang lain. Awak nanti kau kan ada. Awak malu je orang senyari tak nampak orang sudah ada. Yang kerajaannya nampak Allah. Dirinya tak tahu. Hati aku jujur. Hati aku jujur. Ketika ubek jahit, hati aku mencet. Di kerajaan jangan jahit. Harusnya malu jadi dia. Malaikatnya mencatat rakib. Dia dua kerajaan itu. Tidak ada yang tersembunyi cik. Tidak ada yang kan lupa yang mencatat. Tak perlu ada perlu. Makanya kerja itu waktu disuruh iklan perlu baca-baca Quran segala macam. Dalam catatan rakib sekali. Yang mau sebesar salah kebaikan awak. Dosa umpamanya. Dalam catatan aktif. Harus malunya mereka. Indah sekedar mencari awak bobek dosa malah mencatat dosa. Coba bayangkan awak berdosa ditonton dan ulang lagi. Tidak malu. Kenapa kita berbuat dosa? Tidak sekedar ditonton dan mereka. Dan catat. Kenapa tidak malu? Awak berbuat dosa nampak disaksikan oleh Allah. Kenapa tidak merasa berdosa? Jadi malu Muhammad itu kayak itu. Malu ya Allah, malu je mereka, malu je diri sendiri, baru malu dengan orang lain. Sehingga kadang-kadang hal yang dilakukan Nabi itu tidak sampai malu ke orang. Kalau ya Allah itu cukup wa malu. Anda tidak dicari oleh Allah. Anda tidak diketahui oleh Allah. Dalam surah Luqman salah satu nasihat Luqman ke anaknya kebaikan, keburukan sebesar zarah disuruhan dalam perut bumi, disimpan dalam batu atau di langit. Allah tahu. Tidak bisa disembunyikan.
makanya malulah dengan Allah. Rendah hati di dunia kau Muhammad, manusia paling rendah hati. Nabi Muhammad ya besok saja. Jalan-jalan buah, besok di belakang, ada masalah ini. Tak sama jawab. Pokok Nabi Muhammad sebagai pemimpin besar pakai ajudan, tidak. Awak ajudan tidur. Tukang pintu itu dulu, tukang bawaan map dulu, tukang pengaman dulu. Latihan ada Pak. Ambo dulu pernah ke New Zealand, Selandia Baru tahun 2008. Datang ke sebuah kota Levin City, New Zealand. Sambut oleh wakil wali kota. Wakil wali kota itu datang, dia nyetir sendiri. Seorang saja nyetir. Setelah itu dia masuk, dia beri sambutan. Salaman dengan kita, setelah itu pulang tukar cenderamata. Jawab cenderamata itu kalau diterima, sudah terima, ada orang kejutan. Ya sudah diterimanya kapi. Saya tadi ngapain? Nah, sampainya berangkat naik ke teatonya, bawa ke teatonya, serang. Tanda itu. Ketika ditanya, kenapa Bapak tidak pakai sopir? Saya kan tanya ini. Kenapa Bapak tidak pakai ajudan? Saya bisa buka pintu. Saya bisa bawa tas. Para hebat orang. Nabi Muhammad malah perlu. Itu beliau biasa aja sendiri. Jalan buah, berjalan di belakang. Tidak ada masalah. Sebab nama menentukan, nama membedakan awak kok hanya Allah. Yang paling bertakwa. Wah, tidak tahu dah. Jadi lama saja gua disanjung mana seseorang hebat, taat, soleh, kecewa, iya sebenarnya. Wah, tidak tahu itu. Siapa yang paling mulia di antara awak, siapa yang paling bertakwa di antara awak? Tidak tahu ada Pak. Makanya orang tak boleh dianggap enteng. Nah, dalam surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu rendah hati. Orang bodoh namanya punya sawi jelela, orang gila nyapunya sawi jelela. Bu murid ngaji bu kan gila dulu. Sarawat pendek sih nanti itu dulu Sarawat. Urip pasal apa kecenya kawan. Banyak murid ada dulu kan. Orang cari akhirnya. Lupa Pak Iren. Mengalah yang kayak lupa kan. Ang beda-beda seketek di ruang mereka kinyang gilo je. Dan lagi lupa yang ada. Ini kan? Orang hormat itu. Orang gilo, tahunya gurunya. Akhirnya ulama di bunuh orang kecil orang gilo mino. Ah, tu orang gilo, kok tahunya guru elok ya Pak. Kenapa ngecek gilo kok gilo mah? Ngecek orang gilo bunuh hanya orang gilo. Orang gilo tu tahunya gurunya orang baca sokinya. Tak mau kenyang betul. Ah, seperti itu. Jadi makanya Bapak dan Ibu, Muhammad luar biasa. Sebut sajalah akhlak mulia Muhammad yang paling sempurna ini. Sebutlah akhlak tercela sebesar zarah pun tidak ada pada diri Muhammad. Nah, itu dikatakan uswatun hasanah. Itu contoh kekuatan iman beliau, ketaatan beliau beribadah dan kemuliaan akhlak. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Kita bukan hanya sekedar masuk surga, tapi kau dapat masuk surga bersama beliau. Ya, yang kita harapkan. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.